Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bil iman. Alhamdulillahilladzi hadana bil islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Alfu salatin wa salamin alaika ya sayyidi ya Rasulullah, salatan wa salaman yuslihullahu lana bihima umur ad-dunya wal akhirah wa yakfina bihima hamma ad-dunya wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallah wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil mukarramun, para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat alladzi jama'u fi hadzal masjid, Masjid Nuzhatus Shalihin. Semoga kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat, maunah, syafaat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga semua yang hadir diberikan sehat wal afiat, diberikan keturunan yang saleh-salehah, dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya, dan diberikan ketenangan, ketentraman, kekhusyuan jika kita melaksanakan ibadah kepadanya. Allahumma amin. Para hadirin, alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyimak dan belajar mensyiarkan apa yang sudah diamanahi oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperingati setiap tahunnya ialah Isra wal Mi'raj, amanah yang sangat agung, amanah yang sangat mulia yang diberikan kepada Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillahnya lagi kita sebagai umatnya bisa juga melaksanakan, dan itu menjadi kewajiban bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah Rasulullah menyampaikan atau menyebarkan amanah yang agung ini. Kita dengar dari guru-guru kita bagaimana Rasulullah Muhammad SAW setelah beliau menjalankan Isra wal Mi'rajnya dan ingin menyampaikan kabar baik ini kepada ahli Mekah, beliau oleh pamannya yaitu Abu Jahal kena prank, dan kata sekarang prank, ditipu, diiming-imingi, dibantu untuk memanggil semua orang kafir Quraisy waktu itu. Seakan-akan Abu Jahal ingin membantu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Jahal memanggil kufar Quraisy berkumpul di suatu tempat, Rasulullah ingin menyampaikan kabar bahwa ada amanah dari Allah untuk umatnya untuk melaksanakan salat yang 5 waktu. Beliau diolok-olok, beliau ditertawakan, beliau dibilang sebagai tukang sihir, tukang mengada-ngada, beliau dibilang orang yang majnun, gila oleh kufar Quraisy. Maka dari itu
kita harus belajar bagaimana Rasulullah bersabar menyampaikan amanah yang sangat agung ini. Amanah yang langsung dari Allah, yang sebelumnya Rasulullah Muhammad SAW telah bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam proses pertemuannya beliau bersama Allah, beliau bertemu dengan datuk-datuknya, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Allah Adam alaihissalam. Didoakan oleh para nabi-nabi terdahulu. Beliau tidak kurang dari doa. Tapi apa? Allah masih memuji beliau. Sama seperti kita ingin menyebarkan dakwah Rasulullah Muhammad SAW, ingin melaksanakan perintah-perintah Allah, mesti akan mendapatkan ujian dari Allah. Karena kita manusia biasa, tidak akan pernah luput dan selamat dari apa yang dinamakan ujian. Terutama ujian kita adalah hawa nafsu, iblis, syaitan. Hati-hati ya ikhwan, hati-hati bapak, ibu. Nabi, para rasul selalu digoda oleh iblis dan syaitan, tapi karena mereka maksum terjaga dari dosa-dosa, maka semuanya terselamatkan dari hal-hal yang memang tidak diinginkan. Tapi kita hati-hati. Kata guru saya Abu ya Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah suatu dars di Makkahul Mukarramah, hati-hati jika kita sudah melaksanakan kebaikan, jangan sampai kita merasa puas. Bacalah sunnah-sunnah Rasul dalam sholat, karena iblis dan anak buahnya tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu kita supaya kita tidak bisa melaksanakan kebaikan. Ajarkan, dakwahkan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Ajarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW kepada diri kita sendiri, kepada anak cucu kita sendiri, untuk menggapai keselamatan di dunia dan di akhirat, seperti yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat adalah suatu hal ibadah yang akan menyelamatkan kita dari perkara yang mungkar. Tetapi hati-hati, syaitan tetap ada di sekitar kita untuk mengganggu supaya kita tidak bisa melaksanakan sholat itu sendiri dengan sempurna. Karena apa? Kadang kita enteng dengan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wudhu kita tidak dibarengi dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Enteng, abad ni kan enteng. Padahal abad tak lopot dari dosa setiap detik, setiap hari. Selapok ngekep enteng dekat kelakuan kini. Doa-doa si ampun ya cerakin di pustaka Nabi yang kepada gunana. Enalekana ipakon nyare ilmuna abdi berbanci dengan andi alasan kakui tanda nyare ilmuna. Aroma sahabat latullah, aroma sahabat tak patut nyari ilmu, todus kanak-kanak si muda. Padahal kalau kita kembali kepada sejarah, banyak di antara para sahabat yang mencari ilmu dari rumahnya jauh dari negara Mekah hanya untuk belajar ilmu walau satu huruf kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa boleh kula berbanci dengan paling ini nikmat luar biasa. Zaman samangke bersepeda motor, tanda siasa antara kak guru langgaran todus karena tuah semakin di Allah Ta'ala diberi nikmat HP, teknologi luar biasa. Ajar doa-doa na Gusti Kanjeng Nabi sebenarnya dalam wudu, doa-doa na Gusti Kanjeng Nabi sebenarnya dalam salat. Mau sekangkui masalah abad dari godaan syaitan. Cek masa puas yang alaikan ampun bisa alaksanakin salat selama waktu. Karena abdi dapat pancingan tak oning. Eka dia masih bisa makosong. Cara nak akui matangan ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, sema ilang perkara-perkara dunia, sema sok ke dalam salat yang alaikan abdi berbaca dengan asolat kak itu dari kak lima cara. Muntakin walan husnul dzan abad bersaking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memandang abad sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerek dakwahkan, membantu dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membantu dakwahnya Rasulullah tidak harus memegang mic berceramah di depan manusia. Membantu dakwah Rasulullah dimulai dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita memperbaiki salat-salat kita.
Bagaimana kita memperbaiki wudu sebelum kita melaksanakan sholat. Bagaimana kita memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutarau muljah itunya berakhirat. Ningali para ulama semuljah, ningali para sahabat semuljah, ningali para anbiya semuljah. Kak ditokin karena beliau semua berusaha memperbaiki dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Adam alaihi salam enalekana melanggar dan kedaguna kapakon na Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pakon ja ada arbuah khaldi nang eswarga, tapi karena kuda iblis luar biasa, tak langsung dak Nabi Adam. Enalekana iblis aku dan Nabi Adam tak bisa kangkui masuk, iblis tak pernah cecer dari ilmuna. Alim iblis itu. Saking alim iblis ki lebat jalan lain akhirat lebat Sayyidatina Hawa. Akhirnya Nabi Adam ki bisa terjerumus dekat kenapa siapun elarang di Gusti Allah. Engki ka itu ada dua khaldi. Tapi karena beliau merasakan seakan-akan dosa besar, enalekana melanggar dekat Gusti Allah dan kepala pasi ampun icek ke Gusti Allah, maka enalekana epatorom sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala dekat bumi, Nabi Adam alaihi salam tak lopot aduna dekat Gusti Allah. Rabbana ighfir lana, Rabbana Allahumma shalli ala Muhammad. Doa yang ada dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Enalekana Sayyidina Adam ngakoni dekat pona pasi ampun elakonin siapa konnya ke Gusti Allah. Nabi Adam ngakoni dekat kesalahan dari Gusti Allah, maka Nabi Adam yang kapoleh derajat. Siti rahmat dekat segenap umat. Pada abdi nabi panjenengan jika pas lepas setan aku dadak abdi nabi panjenengan, jika sang kasih abadi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Allah taala itu maha nyapura, tur maha belas nisar dekat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usaha ngiring mulai semakin setiap tahun abdi nabi panjenengan lakuh kenapa ngimutin Isra Mi'raj pagada online nah teka sakoni ngiring aku bagus cara aku ayana lekana ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ada buah Ka'bah TV. Mabender Ka'bah TV. Buruh mabender dak keluarga nah. Mabender bacaan mau senah Al-Qur'an karena suratul Fatihah kak itu termasuk dari rukun salat. Mana bi bade si kakaleruan. Si kakaleruh dengan dalam salat kedak dengan dalam suratul Fatihah bisa-bisa tak sah salatnya. Maka mabender cara maos ajar ilmunah cetus todus senyari ilmu. Karena kenapa itu buat gelak nang MC talabul ilmi ilal mahdi minal mahdi ilal lahdi. Itu wakil oleh sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man talabal ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Orang nyari ilmu kak dito ekaan di orang Islam selaki ben sebini fardhu alias wajib hukuman. Tak putus saja kau ingin. Namun sepenting kau ingin diabdi dapat panjenengan enalekan alaksanakan kewajiban siapapun sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Rajab semakin selain mabagus abah dalam as-salat selama waktu. Kaangkui terloan di anak foto si bagus. Bu. Perhatian aku foto si bagus. Mengguat. Coba gerak kaki di. Bulan Rajab semakin kali to banyak ulama ngamalakin istighfar khusus bulan Rajab. Itu buakin Sayyidina Hasan bin Alawi al-Haddad. Foto dari Sayyidina Abdullah bin Alawi al-Haddad. Bu. Siap bu. Mengguat. Allahumma shalli ala Muhammad. Belas tarikh salat lemah waktu. Pak, biar kaki. Siapa? Gua. Penyari kan apa? Coba kalau ada yang gini siap. Gua. Amal lagi ni. Coba kalau mau jadi siap. Allahumma shalli ala Muhammad. Belas tarikh ngolok salam dari solat selemah waktu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pas angkat astaduaan panjenengan ke atas. Penting astaduaan panjenengan penting. Cara manting ketika apa? Seakan-akan abdi dapat panjenengan banyak dosa ke Allah Subhanahu wa taala. Aku nih mbiyangi teka kalau Nabi dismun Allah taala tak bisa tok notopi. Pakun saya kau niki.
Karena kenapa Allah Ta'ala senyiptakan abdi berpanjenengan. Itu wakil sareng para ulama. Lastari salat selama waktu epakon adu'a Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni. Coba apa aja? Rabbi ufirli. Ulang boleh. Rabbi ufirli. Terus warhamni wa tub alayya. Artinya Rabbi ufirli, aduh Gusti Allah infirli nyapora ajunan li dak abdi. Warhamni benni sera ajunan ni dak abdi ya Allah. Wa tub alayya ben terima kita tobat abdi. Petong polo kalih. Mun tak mampu petong polo kalih, petong kalih. Ben lastari as-salat sebelum panjenengan aku jago pun apa bisa aus. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya. Mun ngan asih petong polo babak cepetan takut setan tuli aku jaga pian. Mun ngan asih petong kali jauh kan guru bahoso. Rabbi ufirli wa tub alayya. Usaha akin nangis. Mun ka Allah nikah usaha akinna nangis. Paterwalem dak masalah ka Allah Taala. Karena benih ka manusia. Ya Allah, lagi menangis dulu. Sehari dua hari ngis menangis, telu hari ngis menangis, pak hari mulai keluar TV. Dia tinggal keluar TV Allah Taala pas ni serem kuat. Pada panjenengan andi potrale melia balo tak lumi beki di panjenengan. Keng karena tega nangis awat tuat todus kata tanggana ibu gimana Allah Taala beni keng todus kata tanggana. Keng karena nisar kapan nangisna panjenengan. Karena kenapa? Abdi nabi panjenengan itu tunggu ya Allah Taala. Itu tunggu kenapa? Pernyokon nah. Sekeleronika abah andi salah pas tak nyokon sekali ke Allah Taala ini kata kapurnya mana? Nuroen ilmu naib iblis nastete. Maka itu bahaya dan apa sih lah beni ka abah melolo. Tapi karena foto si bekal merusakin abdi nabi panjenengan. Mun eberingin kala bentikiran, meskipun abah cengil, meskipun abah sering lalai, tapi terus usaha abadi ke Allah Subhanahu wa taala. Kala bertikir nama boleh si andi katoronan, maka insyaallah doa kita bekal abadi ka panjenengan ini berbekal ebaringakin anda kana foto abdi nabi panjenengan. Mulai ebaringakin foto abdi nabi panjenengan insyaallah dadi foto sesoleh salehah. Jadi ahli tabungan yang kelima itunya juga bagi dan akhirat. Makanya yang utama abdi nabi panjenengan ada buah narosakina lalampana pakonna si ampun itu wakin sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar ada mabagus ibadah abad takui abad ini buruk karena foto kekeluargaan. Tapi cepat nunggu bener abad. Kok mau bener sampai kok jadi bener mereka kok bini nah. Jadi mau nunggu ini kan biar bener bini narosak. Jadi jangan tunggu sebagus ada Gusti Kanjeng Nabi. Mon ngatawin sok bujak tok ada toso sore. Mon ngatawin sore pakoncen sok bu artinya kenapa mon bagus pakon tuli kalakok cek kita tunda. Karena takut sampai lagi panjenengan kesosokan dan setan akhir di setan tepa alapun yang perkara itu. Selain kali itu, ya ikhwan, ta'alluq ke abad, sampungna abad, kak dito perlu diperkuat dengan sholawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dengan dalam salat ceki ober. Seperti siapa diajari sana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ruku abdi nabi panjenengan karena kak dito tak bisa ober. Mereka dito lestarin as-salat, puru tambah sholawat, sebi panjenengan kau ingin dari ruku. Baik diulang boleh senang dalam solawat kita engki ataupun anak solawat sebi abdi nabi panjenengan ekor ini agar bisa solawat khairiyah sallallahu alaihi Muhammad minimal belas dari solat kah itu 10 kali maklum apa nggak oleh cepat ilham dari Gusti Allah Subhanahu wa taala nggak oleh tapi kan ada bisa kangkui masuk ilmu sebarokah bermanfaat karena pun abentah ilmu mun abentah ilmu secara umum ilmu ini bagus tapi kadang ate nikah sebisa agoyah dan mun ate nikah agoyah agak nyari ilmu bisa-bisa oleh ilmu naib iblis ketika apa ilmu naib iblis setiap agak oleh ilmu seyaci nikah benih jen semak Allah Ta'ala tapi jen jauh Allah Ta'ala ilmu saya kau oleh jen alim abad tapi gunakin kakui sombong dia ke orang lain berabad aroma saya dek Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini kan mana ilmu iblis meskipun ngalah dari Al-Qur'an. Karena dahulu Imam Nawawi Al-Qur'an hujjatan lau aw alaika. Al-Qur'an ini bisa jadi hujjah bagus atau mencoba. Biar mungkin pernah mirang tukang sihir kadang ngakui al-ikhlas banyak usah. Kalau kan ngalah dari Al-Qur'an. Baik sihir, baik nyerang ke makhluk Allah Ta'ala dan kepada manusia, akui manusia mana mati dan semacamnya. Itu bisa jadi hujjah juga. Ilmu sebagus kok gati pun apa? Enalekan paring ilmu, tambahan ilmu yazdad khaufan khaufan takut dari Allah. Nambah ngastetin abad dari Allah Ta'ala menunjukkan dan kesadaran makhluk Allah. Maka kak itu ada wakil dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Semestinya orang saya takut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala huwallazi ulama. Al-ulama intallah alladzi yakhshallah. Ulama ya juna Allah ni kan orang saya takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Every ilmu jangan takut ke Allah. Every ilmu jangan estetik dan katingkana. Tingkana aban ke Allah, tingkana aban ke manusia, jangan estetik. Ketok ulama itu Allah meskipun tak alim secara pandangan mata. Tapi aban diberi ilmu bi Allah Ta'ala sahuruf jangan takut ke Allah. Tapi mun diberi ilmu jangan jauh ke Allah Ta'ala, mutin naudzubillah min dzalik bahwa ilmu kita bisa dikatakan tanda-tanda ilmu na corona iblis materi paling selamat seterusnya, materi paling jumpa seterusnya, materi paling napot sesoleh soleha, materi selamat dari seterusnya. Kekuatan makhluk Allah yang menjauh dan beragama abdi berpanjangan. Semoga negara boleh berpanjangan Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga negara kita Indonesia diberikan kelimpahan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga keragamannya dan dijaga negara kita dari hal-hal yang tidak baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, jangan sampai lepas dari itba' dan para orang-orang soleh. Karena panjenengan mau langsung hubungan dengan Rasulullah, boleh berpanjenengan kita tidak mampu. Kita itu siapa? Harus ada sambungan khusus yang bisa menyambungkan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Setelah kita bisa menyambung kepada Rasulullah, otomatis akan bersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Perbanyak ngirim Fatihah. Cara namun tak kenal derma, ya Allah, saya ingin menghadiahkan Fatihah kepada semua orang-orang soleh, kepada semua hamba-Mu yang ulama salihin di seluruh dunia ini. Dengan rahmat ridha izin-Mu, semoga berkahnya beliau terlimpahkan kepada diri saya sendiri dan semua keluarga saya diselamatkan dari hal-hal yang tidak baik. Maka Al-Fatihah akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kebutuhan apa yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan kepada orang lain akan kembali kepada diri kita sendiri, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. In ahsantum li anfusikum, enalekan tibika pingalakun yang bagus, maka barang bagus bukan abadi ke abadi. Wa in asatum falaha, dan juga kelakuan secara bagus sekala boleh abdi dan panjenengan bekal abadi ke abad. Mantan eparina bisa ngalakunin barang bagus, dan mantan esapora dari konakas yang pun ekalakoh dari barang sejumlah. Dan mungkin kan itu bisa abdi sampai yakin orang berlebih dan umpama orang. Adallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.